Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan berbagi pada pagi hari ini dari Yohanes 16 ayat 13a. Bunyinya demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjadi murid artinya apa? Meresponi panggilan Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Nah, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya dapat kita cermati. Di bagian ini ada beberapa poin. Yang pertama, karya Roh Kudus bagi orang percaya akan memimpin orang percaya pada seluruh kebenaran. Mari kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, ya, Yohanes 14 ayat 6 itu berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kata kebenaran di sana dalam bahasa Yunaninya ada aletheia. Artinya kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang hakiki, atau kebenaran yang sejati. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini, pribadi Yesuslah satu-satunya kebenaran itu. Nah, kata memimpin di sini berarti bertindak sebagai guru yang mengarahkan orang percaya untuk tetap fokus kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sejak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, Roh Kudus terus berkarya dalam dirinya untuk semakin mengenal pribadi Yesus. Manusia tidak bisa mengenal kebenaran dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain. Karena tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Tuhan, satu pun tidak. Hanya pribadi yang benar yang dapat menjadi guru yang membimbing kita dalam kebenaran yang sejati. Nah, karya Roh Kudus terwujud nyata dengan memberi hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran di dalam diri Yesus dan segala yang difirmankannya. Kita bisa bandingkan dengan Efesus 1 ayat 7. Yang kedua, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Kata memberitakan artinya menyampaikan secara lebih jelas kepada orang percaya mengenai peristiwa yang akan terjadi. Ini bukanlah tentang peristiwa ramalan hidup, melainkan kepekaan terhadap pimpinan Tuhan. Masa depan, tapi bukan ramalan hidup ya Bapak Ibu, tetapi Roh Kudus akan memberitahukan hal-hal yang akan datang itu, yaitu tentang hidup yang sesuai terhadap pimpinan Tuhan. Nah, istilah wahyu barangkali kita sering menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan menyingkapkan kehendaknya kepada manusia, supaya manusia mengerti dan menempatkan kehendak Tuhan pada posisi tertinggi dalam hidupnya. Sebagai contoh, Roh Kudus memimpin orang-orang dalam Kisah Para Rasul, Filipus, Ananias, Petrus, Barnabas, dan Paulus. Dalam perjalanan pelayanan mereka kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul ya Bapak Ibu. Nah, Kitab Para Rasul ini disebut juga dengan Kitab Kisah Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus dengan aktif secara nyata menuntun orang-orang percaya melakukan apa yang sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Ingat ya, rencana dan tujuan Tuhan, bukan rencana dan tujuan manusia atau diri sendiri, tetapi rencana dan tujuan Tuhan. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang menolong mengambil keputusan dengan tepat dalam berbagai bidang kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kepekaan rohani terhadap pimpinan Roh Kudus hanya dapat terwujud melalui keintiman dengan Tuhan. Poin ketiga, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya. Ia akan memimpin orang percaya untuk memuliakan Yesus. Hidup memuliakan Allah adalah tujuan tertinggi Allah bagi setiap kita orang percaya yang diciptakannya. Istilahnya dalam bahasa Yunani itu doxa, dan dalam bahasa Ibrani kavod, berarti memuliakan, menghormati, memuji, merupakan ekspresi keyakinan yang kuat akan aspek keilahian Allah. Nah, Roh Kudus mengarahkan orang percaya untuk hidup dalam penyembahan kepada Allah. Tidak hanya menunjuk pada saat seseorang menyanyikan pujian penyembahan dalam kebaktian, tetapi mencakup kehidupan seutuhnya sebagai penyembah Allah.
Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, mengajari kita, mengarahkan kita orang percaya agar hidup memuliakan Allah. Lebih konkretnya lagi, hidup memuliakan Allah ini adalah melayani Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, ayat 15 menegaskan tujuan tertinggi ini terkandung di dalam ayat itu. Ayat 15 itu yaitu kesatuan dari orang percaya dengan keberadaan Allah Tritunggal dalam cara pandang, keinginan, dan tindakan yang memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, Roh Kudus tidak pernah kompromi dengan dosa. Ia hanya mau kita hidup memuliakan Tuhan. Menjadi pertanyaan penting adalah, sudahkah saya tunduk pada pimpinan Roh Kudus? Sejauh manakah saya peka terhadap tuntunan Roh Kudus? Adakah hari-hari ini wahyu sedang Tuhan singkapkan kepadaku ketika Dia ingin menyatakan kebenaran, ketika Ia ingin memimpinku dalam seluruh kebenaran? Apakah ada akhir-akhir ini Tuhan sedang berkata-kata, menunjukkan wahyunya, memberitakan hal-hal yang akan datang kepadaku? Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa dan berkomitmen mengenalmu Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Di dalam hidupku, inilah tujuan tertinggi saya. Karena itu saya memohon Roh Kudus, pimpinlah hidup saya sehingga saya fokus hanya melihat kepadamu, kebenaran yang sejati itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.